Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu APT Mira Febriani MSc yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi tentang mekanisme obat, reseptor, dan non-reseptor. Nah, sebelum memulai presentasi, izinkan saya dan rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Raisa Bila Rahmaliza dan rekan-rekan saya Aulia Astalila Siregar, Meotia Dwi Istiqomah, Najwa Nabila, Naya Mahesa, Putri Anggraini, Resti Anauza, dan Wahim Mahfiro. Baik, itu tadi perkenalan dari kelompok 2. Selanjutnya kita masuk ke materi. Yang materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama itu ada definisi mekanisme obat. Mekanisme aksi obat adalah berdasarkan teori penduduk reseptor, yaitu obat baru dapat menghasilkan efek farmakologi jika terjadi ikatan kompleks antara obat dan reseptor. Reseptor ini didefinisikan suatu makromolekul seluler yang secara spesifik langsung berikatan ligan atau obat hormon dan neurotransmitter untuk memicu serangkaian reaksi dalam tubuh sehingga dia akan timbul efek farmakologis. Ikatan atau kompleks yang terbentuk antara obat dan reseptor digambarkan seperti gambar dan anak kunci, dalam artinya hanya obat yang sesuai dapat berikatan dengan reseptor. Nah, selanjutnya itu ada fungsi reseptor. Nah, yang pertama itu mengenal dan mengikat suatu ligan atau obat spesifisitas yang tinggi. Nah, yang kedua itu meneruskan signal ke dalam sel. Nah, yang ketiga itu perubahan permeabilitas membran. Yang keempat itu ada membentuk sekon messenger. Dan yang terakhir itu mempengaruhi transkripsi gen. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembagian reseptor fisiologis. Yang pertama ada reseptor enzim, di mana reseptor enzim ini mengandung protein permukaan kinase yang memfosforilasi protein efektor di membran plasma. Fosforilasi mengubah aktivitas biokimia protein tersebut. Selain kinase, siklase juga dapat mengubah aktivitas biokimia efektor. Ada tirosin kinase, ada tirosin fosfatase, serin atau thionin kinase, dan guanil siklase yang berfungsi sebagai situs katalik dan berperan yang layaknya suatu enzim. Reseptor juga mengikat enzim aktivasi yang berbeda di dalam sel. Contoh dari ligan reseptor enzim. Yang pertama ada reseptor tirosin kinase. Protein tirosin kinase atau PTK adalah enzim yang mengkatalis proses fosforilasi dari residu tirosin, yaitu proses transfer ion fosfat dari ATP ke gugus hidroksil (TOH) tirosin pada protein targetnya. Reseptor tirosin kinase merupakan reseptor membran sel terbanyak kedua setelah reseptor tergandeng dengan protein G. Reseptor ini adalah protein transmembran yang memiliki satu segmen transmembran atau bisa dikatakan berbentuk dengan monomer. Keluarga reseptor tirosin kinase atau RTK memiliki struktur yang mirip. Yang kedua ada reseptor growth factor, di mana reseptor growth factor ini merupakan reseptor yang tergolong reseptor tirosin kinase yang memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan sel. Dengan adanya ikatan antara suatu growth factor dengan reseptornya, maka akan terjadi serangkaian peristiwa molekuler yang berujung pada transkripsi gen. Yang ketiga ada reseptor sitokin. Aksi dari sitokin bersifat pleiotropik, artinya satu jenis sitokin dapat memperantai sel yang berbeda. Sitokin juga bersifat redundan, artinya beberapa sitokin yang berbeda mungkin memiliki fungsi yang sama pada sel yang sama. Aksi sitokin dapat sebagai autokrin, parakrin, ataupun endokrin. Yang kedua ada reseptor kanal ion, di mana reseptor ini bagi beberapa neurotransmitter sering disebut dengan istilah ligand gate ion channels atau reseptor operated channel. Sinyal mengubah potensial membran sel dan komposisi ionik intraseluler dan ekstraseluler sekitar. Contoh ligan untuk reseptor ini ada nikotinik, ada yaminobutirat dengan tipe A, GABAA, glutamat, aspartat, dan glisid. Dengan sifat reseptor kanal ion, yang pertama ada teraktivasi sebagai respon terhadap ligan spesifik. Yang kedua memungkinkan ion melalui membran yang semula impermeable. Yang ketiga ada selektif terhadap ion-ion tertentu. 3. Reseptor terikat protein G merupakan suatu protein regulator peningkatan GTP yang berbentuk heterotrimer. Protein G ini merupakan penghantar sinyal dari reseptor ke permukaan sel ke protein efektor. Protein efektor, protein G antara lain itu ada adenilat siklase, fosfolipase C, dan juga A2, fosfodiesterase, dan kanal ion yang terletak
di membran plasma yang selektif untuk ion Ca2+ dan juga K+. Nah, obat selain antibiotik pada umumnya bekerja pada mekanisme ini. Contohnya seperti ligan, untuk reseptor ini itu ada amina, biogenik, eikosanoid, dan juga hormon-hormon peptida lainnya. Yang keempat, ada reseptor di dalam sel itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah reseptor faktor transkripsi, di mana berguna untuk mengatur transkrip gen tertentu yang terdapat di daerah pengikat dengan DNA yang berinteraksi secara spesifik pada genom tertentu untuk mengaktifkan ataupun menghambat transkripsi. Contoh ligannya itu seperti hormon steroid, hormon tiroid, vitamin D, dan retinoid. Nah, yang kedua itu ada second messenger pada sitoplasma. Nah, di dalam transduksi sinyal memungkinkan terbentuknya cara kedua, yaitu second messenger yang bertindak sebagai sinyal lanjutan untuk jalur transduksi sinyal. Nah, ciri khas dari cara kedua ini adalah produksinya yang sangat cepat dengan konsentrasi yang rendah. Nah, setelah sinyal utama atau first messenger tadi itu tidak ada, cara kedua ini akan disingkirkan melalui 4 proses daur ulang. Contohnya itu ada AMP, siklik GMP, siklik ADP, ribosa, ion C2+, inositosol fosfat, diasil gliserol, dan juga nitrit oksida. Pertama dari interaksi obat adalah ikatan reseptor. Ikatan reseptor ini diare gembok dan anak kunci. Jadi setiap ligan endosgen atau eksogen itu memiliki keterikatan khusus pada reseptornya yang disebut dengan afinitas. Jadi afinitas itu adalah ukuran seberapa kuat suatu obat yang berikatan dengan reseptornya. Jadi ikatan obat reseptor dapat menimbulkan efek agonis dan dapat pula meniadakan efek antagonis. Obat agonis adalah obat yang dapat menghasilkan efek fisiologis yang sama dengan ligan endogen tubuh yang diserupainya. Obat agonis ini penuh menghasilkan suatu kompleks dengan afinitas yang tinggi, sementara agonis parsial mempunyai afinitas yang lebih rendah. Obat yang menempel dengan reseptor fisiologi dan justru menghasilkan efek yang berlawanan dengan agonis, yang itu disebut dengan agonis negatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme kerja obat reseptor secara antagonis. Nah, sebagian besar antagonis adalah obat-obat yang berikatan dengan reseptor tetapi tidak mengaktifasinya. Nah, antagonis ini dapat bersifat kompetitif dan non-kompetitif. Antagonis kompetitif itu berikatan secara reversibel dengan reseptor dan respon jaringan yang dapat kembali normal oleh peningkatan dosis agonis. Karena hal ini dapat meningkatkan tumbukan agonis dengan reseptornya. Mekanisme secara antagonis ini dapat menghambat dan menentang kerjanya agonis. Dengan kata lain, antagonis ini bekerja dengan menghalangi aktivitas agonisnya dengan menggunakan analogi gembok dan kunci, yang mana gembok antagonis ditambah dengan reseptor yang akan menghasilkan antagonis reseptor interaction yang akan memberikan efek dan action dari suatu obat tersebut. Antagonis ini berikatan dengan sel dan membuat agonis tidak mampu berikatan dengan reseptor sel dengan tepat. Akibatnya, agonis ini menjadi tidak efektif. Mekanisme kerja obat dan reseptor. Mekanisme kerja obat non-spesifik merupakan mekanisme kerja obat yang didasarkan sifat fisika kimiawi yang sederhana. Aksi obat non-spesifik biasanya melibatkan dosis yang besar dalam menimbulkan efek dan juga responnya. Kemudian ada penggolongan mekanisme kerja obat tanpa melibatkan reseptor serta contoh obatnya. Yang pertama yaitu secara fisika, yaitu massa fiksasi obat ini menimbulkan efek karena perubahan massa fisis dari obat tersebut, contohnya laktosa dan juga biji pislium. Kemudian osmosis, senyawa yang tidak melintasi membran fisiologis yang permeabel terhadap air cenderung untuk tinggal dalam air hingga kondisi equilibrium osmotik tercapai, contohnya magnesium sulfat. Kemudian ada absorpsi, suatu material yang partikelnya mempunyai area permukaan absorpsi yang luas yang dapat digunakan untuk pengobatan diare. Kemudian ada rasa, senyawa yang biasanya mempunyai rasa pahit dapat menginduksi keluarnya asam klorida ke lambung sehingga akan merangsang nafsu makan. Kemudian ada radioaktivitas, sifat spesifik dari senyawa tersebut, emisi ionisasi radiasi dan absorpsi Xi berdasarkan struktur nuklear dari nukleus dan asam. Ada juga pengendapan protein, contohnya fenol yang bersifat denaturasi protein organisme sehingga bersifat desinfektan. Bahan fisis contohnya sukralfal melapisi membran mukosa lambung sehingga akan melindungi lambung dari serangan pepsin asam. Juga ada surfaktan, contohnya sabun pembersih kulit yang bersifat antiseptik dan desinfektan. Terakhir, melarut dalam lemak dari membran sel, contohnya anestetik terbang berdasarkan
Sifat lipofilnya, obat ini larut dalam lemak dari lubang saraf sehingga menghambat transfer oksigen dan zat gizi yang akhirnya menimbulkan aktivitas sel terhambat. Mekanisme kerja noreseptor secara kimia. Ada 3 aktivitas, yang dimana pertama aktivitas asam basa. Nah, aktivitas ini dapat digunakan dalam pengobatan suatu penyakit, yang dimana beberapa penyakit dapat timbul karena kelebihan keasaman atau kebasahan di organ tertentu. Contohnya antasida lambung yang bersifat basa dapat menetralkan asam lambung. Yang kedua itu aktivitas pembentukan kelat. Contohnya adalah zat-zat kelasi seperti EDTA atau etilen diamin tetraasetat dan dimercaprol yang dapat mengikat logam berat seperti tembaga dan timbal dalam tubuh sehingga toksisitasnya ini berkurang. Yang ketiga ini aktivitas oksidasi dan reduksi. Contohnya kalium permanganat pada konsentrasi rendah mempunyai aktivitas oksidasi, morfin dan stretching sehingga toksisitasnya berkurang. Reduktor, contohnya adalah vitamin C. Mekanisme kerja non-reseptor pada proses metabolisme. Contohnya antibiotik mengganggu dinding sel kuman, sintesis protein dan metabolisme asam nukleat. Secara kompetisi atau saingan, yang dimana dalam hal ini dapat dibedakan menjadi 2 jenis kompetisi, yaitu untuk reseptor spesifik dan enzim-enzim. Contohnya obat-obat sulfonamida. Contoh obat yang bekerja pada reseptor yaitu antihistamin. H1 antihistamin adalah zat-zat yang dapat mengurangi atau menghalangi efek histamin terdapat tubuh dengan jalan membelok reseptor histamin atau penghambatan saingan. Pada awalnya hanya dikenal satu tipe antihistamin, tetapi setelah ditemukan jenis reseptor khusus pada tahun 1972 yang disebut reseptor H2, maka secara farmakologis reseptor histamin dapat dibagi dalam 2 tipe, yaitu reseptor H1 dan reseptor H2. Antihistamin H1 menghambat efek histamin pada pembuluh darah, bronkus, dan bermacam-macam otot polos. Selain itu, antihistamin H1 bermanfaat untuk mengobati reaksi hipersensitivitas atau keadaan lain yang disertai pelepasan histamin. Endogen yang berlebihan setelah dilepaskan, histamin mempunyai efek lokal atau meluas pada otot polos dan kelenjar. Antihistamin bekerja dengan cara kontraksi otot polos seperti pada bronkus dan usus, tetapi melaksasi pembuluh darah atau vasodilator. Histamin juga merupakan stimulus kuat dari sekresi asam lambung. Bronkontriksi dan kontraksi usus dimediasi oleh reseptor H1, sedangkan sekresi lambung berasal dari aktivasi reseptor H2. Golongan ini dapat menanggulangi gejala alergi secara efektif, terutama bersin dan gatal-gatal di mata. Bila digunakan pada waktunya, obat ini berdaya mula menekan produk mediator dalam mast cell dengan efek meringankan reaksi alergi lambat. Contoh obat yang bekerja pada reseptor antihistamin H1 yaitu difenhidramin, terbinoxamin, prilamin, hidroxizin, meklizin, klorfeniramin, bromfeniramin, cetirizin, loratadin, dan ciproheptadin. Yang pertama itu kortikosteroid. Kortikosteroid adalah derivat hormon steroid yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Hormon ini memiliki peran penting seperti mengontrol reseptor inflamasi. Hormon steroid dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu glukokortikoid dan mineralokortikoid. Contoh obat kortikosteroid yaitu dexamethasone, fluticasone, propionat, dan mometasone furoat monohidrat. Yang kedua, antileukotrien. Antileukotrien merupakan pilihan terapi mediator khusus untuk rinitis, alergi, dan asma. Antileukotrien dikelompokkan dalam 2 kelompok, citeinly leukotrien reseptor antagonis atau LTRAS, yang mekanisme kerjanya dengan menghalangi reseptor leukotrien, kemudian dapat menghalangi reseptor organ akhir leukotrien, dan kelompok penghambat sintesis leukotrien dengan mekanisme menghambat biosistensi leukotrien sinteinil. Contoh obat yang memiliki mekanisme antagonis leukotrien atau antileukotrien yang banyak di pasaran yaitu Zafirlukaz dan Montelukaz. Yang ketiga, interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik merupakan suatu interaksi antara obat yang bekerja pada sistem reseptor, tempat kerja, atau sistem fisiologi yang sama. Interaksi ini bisa menimbulkan efek yang sinergistik atau antagonistik. Interaksi farmakodinamik ini biasanya dapat diramalkan, misalnya pengelompokan obat antihipertensi yang dapat saling energi, menurunkan tekan darah. Interaksi pada reseptor, misalnya asetilkolin yang bekerja pada reseptor kolinergik atau muskarinik. Reseptor kolinergik atau muskarinic sebagai agonis, sementara adanya tropin, quinidin, dan antihistamin H1 sebagai antagonis struktur reseptor yang sama. Interaksi fisiologi merupakan interaksi pada sistem fisiologi yang sama, sehingga dapat mengakibatkan peningkatan atau penurunan respon. Misalnya penggunaan antidiabetes bekerja pada sistem endokrin, dengan tiazin atau kortikosteroid juga bekerja pada sistem endokrin, dapat menurunkan efek antidiabetik. Demikian juga penggunaan obat
blocker dengan verapamil dapat menyebabkan gagal jantung, bradikardia. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.